Tiap minggunya belajar terus tryout mandiri juga, Kak? Iya, tryout mandiri. Berarti selalu mengevaluasi nilai-nilai yang udah... Iya bener, tryout terus bahas tryoutnya biar kita evaluasi kesalahan dari tryout ini biar kita di SNBT-nya nanti nggak ngulangin kesalahan yang sama. Halo sahabat Erlangga, bertemu lagi di Ertalks, bincang-bincang edukatif bersama Erlangga. Dan kali ini akan dipandu oleh saya, Arma Putra. Tidak lama lagi, siswa-siswi kelas 12 akan menghadapi SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa yang tahun lalu sempat trending karena menjadi siswa yang meraih skor 1000 atau sempurna di tes kuantitatif SNBT 2023. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Nadila. Halo Kak Arma. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Kak Armanya gimana? Oh, saya juga sama baiknya seperti Kak Nadila hari ini. Hari ini gimana? Senang banget? Ya, senang banget dong bisa diundang Erlangga. Oh, luar biasa, luar biasa. Nah, sahabat Erlangga, Nadila Nada Zuhaira atau biasa disapa Nadila, Kak Nadila ya? Iya, Nadila. Atau memiliki panggilan lain? Nadila aja sih. Kak Nadila ya? Ya. Oke. Kak Nadila ini merupakan alumni MAN 2 Kota Malang dan saat ini berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Atau mungkin kerap kali di telinga kita didengar dengan kata UNS, bukan begitu Kak? UNS benar. UNS ya. Sebelum kita berbicara mengenai SNBT, Kak, mungkin aku pengen tahu dulu profilnya Kak Nadila nih. Kan Kak Nadila sekarang berkuliah di Solo, di UNS. Dan dulu SMA lulusan Malang ya? Iya, benar. Itu Kak Nadila memang dari kecil di Malang, kemudian pindah ke Solo atau gimana, Kak? Kalau aku lahir sampai sekarang di Malang kan, kemudian juga TK-nya sampai SMA-nya juga di Malang. Baru kuliah ini di Solo. Berarti memang lahir, terus TK, SD, SMP, SMA, di selalu di Malang ya? Iya. Cinta banget sama Malang ya? Iya, benar. Dan kuliah sekarang di Solo, di UNS ya. Memang UNS kan kita tahu bersama ya Kak, kalau UNS ini salah satu kampus terbaik di Indonesia. Iya. Itu pasti sulit kan masuknya? Bener. Dengan bukti Kak Nadila berhasil masuk ke UNS, apalagi jurusan kedokteran ya, yang semua orang pasti pengen gitu. Anak-anak kecil pasti pengen jadi dokter gitu dulu kan ceritanya. Kak Nadila ini memang sangat suka belajar atau gimana Kak? Kok sampai hebat banget masuk kedokteran nih? Kalau aku sendiri emang dari kecil ditekanin untuk belajar, dari orang tua juga banyak bantu sih, apalagi di pelajaran matematika. Ayah terutama itu sering bantu, juga sering ngajarin di matematika. Jadi aku kebantu banget sih dari bimbingan orang tua ini, di sekolahnya lebih mudah untuk belajar pelajaran ini. Berarti memang orang tua Kak Nadila nih sangat suportif gitu. Iya. Jadi memang keinginan internal ada untuk belajar, dan dorongan orang tua juga ada ya Kak? Iya, benar. Luar biasa. Sekarang kan udah berapa bulan Kak kuliah? Sekitar 5 bulanan mungkin. 5 bulan ya? Iya. 1 semester ya? Udah ketemu apa aja di perkuliahan? Udah pastinya ketemu teman-teman dari daerah yang berbeda-beda, terus juga mata kuliah yang sah banget pastinya, baru pertama kali ketemu di kuliah ini. Kan udah jadi mahasiswa Kak? Iya. Tadi ketemu banyak teman-teman nih. Selain itu, ada nggak kesan-kesan yang apa Kak Nadila baru rasakan gitu ketika masuk kuliah gitu yang positif? Selain untuk positifnya banyak karena teman-teman. ada teman-teman dari luar daerah kan, apalagi juga dari luar pulau. Di situ aku belajar banyak banget cara komunikasi yang berbeda-beda, dan juga kalau dari kuliahnya sendiri kan mata pelajarannya ini susah banget dan juga jadwalnya padat. Dari situ aku belajar untuk ningkatin intensitas belajar dan juga nyari cara belajar yang lebih efektif dan juga cara bagi waktu antara belajar dan juga main.
itu sih. Time management ya, Iya, time management benar. sangat penting di perkuliahan ya. Iya. Dan tadi teman-temannya sangat variatif gitu ya. Iya. Kak Nadila berarti sekarang udah punya peer group nih di kampus, Iya, teman belajar. teman belajar Iya. ya. Karena kuliah kedokteran kan berbeda ya sistemnya ya. Iya. Apa Kak namanya Kak? Pakai sistem itu blok. Saat pakai sistem blok Iya. ya. Itu ujiannya tiap kapan Kak? Kalau blok biasanya tuh sekitar 1 bulan sih, satu Satu blok. bulan ya? Iya. 1 bulan. Satu semester itu bisa berapa blok? 3 blok kalau aku. 3 blok Kalau di ya? UNS 3 blok. 3 blok. Lumayan juga sih Kak. Nah, sekarang kita masuk ke SNBT. Terutama Iya. tadi yang apa namanya, yang bikin Kak Nadila populer atau trending gitu ya. Iya. Kak Nadila ini kan sempat masuk berita jadi siswa yang meraih skor 1000 ya di tes kuantitatif SNBT 2023. 1000. Itu gimana ceritanya Kak? Kok 1000 gitu? Sebanyak itu? Mungkin karena emang dari orang tua kan udah support, udah bantu bimbing, ngajarin. Terus dari aku sendiri juga emang menekanin di SNBT kan. Aku nargetin di kedokteran kan, dan kedokteran itu susah. Jadi aku benar-benar harus jadwalin belajar tiap minggunya, tiap harinya juga belajar. Terus banyak-banyak tryout juga. Tiap minggunya belajar terus tryout Iya. mandiri juga Kak? Iya, tryout mandiri. Berarti selalu mengevaluasi nilai-nilai yang udah Iya benar, tryout dipelajari. terus bahas tryoutnya biar kita evaluasi kesalahan dari tryout ini biar kita di SNBT-nya nanti nggak ngelain kesalahan yang sama. Itu mandiri ya Kak? Nggak bareng teman-teman ya? Kalau tryout ada yang bareng teman-teman, ada yang sendiri di rumah. Itu kan tadi di kuantitatif Kak Nadila dapat 1000. Iya Kalau benar. subtes lainnya gimana Kak? Kalau subtes lainnya untuk spesifiknya aku nggak ingat, tapi sekitar 700-an, 600-an kalau nggak salah. 700-an? Iya. 700-an kan juga sama besarnya Iya. Kak? Selisih sedikit lah sama 1000 ya. Iya. Itu Kak Nadila dengan nilai sebesar itu ya 1700 dan sebagainya, itu memang Kak Nadila nih dari awal memang targeting ke PTN tertentu gitu yang ternama only atau gimana Kak? Kalau aku pinginnya jurusannya sih ke kedokteran. Kalau universitasnya sendiri itu dari rekomendasi orang tua dan juga guru, itu direkomendasiin di UNS itu sendiri dari hasil tryout dan juga hasil belajar itu direkomendasiin di UNS Solo ini. Jadi ada yang istilahnya menunjukkan langkah Kak Nadila Iya, gitu benar. ya. Itu Kak Nadila belajar mulai dari kapan Kak sampai Kalau sehebat itu? Belajar SNBT mungkin dari 6 bulannya atau semester 2 kelas 12. Karena sebelumnya kan kita pakai sistem UTBK kan, baru di angkatanku ini pakai sistem SNBT. Jadi benar-benar harus belajar dari awal SNBT itu kayak apa, terus materi yang diujikan itu kayak apa itu. Baru semester 2 kelas 12-nya itu. Semester Kelas 2 kelas 12. 12, ya. 6 bulan sebelum Ya, sekitar 6 bulan. SNBT ya. Itu gimana bagi waktunya kan? Harusnya kan pada saat-saat itu kan juga pasti ada ujian sekolah Iya dong. benar. Kalau aku awal-awal memang spesifik ke ujian sekolah sih. Kalau aku kan di madrasah, jadi fokus ke ujian madrasahnya. Baru mungkin setelah ujian madrasah, fokus ke SNBT-nya. Mulai jadwalin belajar materi spesifiknya tiap harinya, terus jadwalin tryout tiap minggunya. Tryout dan jadwalin. Pokoknya kita harus Kak Nadila tuh scheduling gitu ya. Tiap hari mau ngapain harus sudah jelas gitu ya. Kalau mata pelajaran favorit ada nggak? Kalau mata pelajaran favorit mungkin matematika ya. Matematika. Terus bahasa Inggris mungkin karena gurunya biasanya seru kalau bahasa Inggris. Kemudian juga ada, aku suka pelajaran olahraga karena emang seru kan. Karena bosen kalau SMA itu bosen duduk terus. Jadi kalau di pelajaran olahraga itu hanya kita bisa keluar kayak main gitu istilahnya. Matematika, terus bahasa Inggris Iya. dan olahraga. Kalau aku bisa bilang sih ini sangat balance ya. Matematika itu biasanya jadi tolak ukur seseorang pintar atau enggak. Iya Terus sih. kemudian olahraga itu kan kita juga melatih fisik dan juga refreshing Iya, ya Kak tadi ya. benar. Kalau mata pelajaran yang paling apa istilahnya sulit bagi Kak Nadila gitu kayak nggak suka nih atau kurang nih. Kalau pelajaran sulit mungkin pelajaran yang banyak hafalannya kayak biologi, sejarah. Terus karena aku di madrasah itu ada pelajaran bahasa Arab atau sejarah Islam itu aku kesulitan karena emang materinya banyak banget. Jadi yang dihafalin juga banyak gitu.
biologi, Ya, biologi. sejarah, ya memang banyak hafalan sih. Ya, Tapi kan di kuliah Kak Nadila sekarang kedokteran itu kan, banyak biologinya. iya, gimana tuh Kak? Kalau ya emang susah sih awal-awal, tapi karena emang minat di bidang kedokteran, di bidang kesehatan gini, jadi nggak terasa susah sih karena emang suka sama pelajaran kedokteran. Oh, memang suka dengan pelajaran Iya. kedokteran ya? Berarti kalau pelajarannya udah terspesifikasi gitu, nggak masalah untuk Iya. belajar lebih ekstra gitu ya? Iya, benar. Oke. Dulu SNBT bulan apa Kak? Kalau aku bulan Mei, Bulan Mei. Iya. Kemudian pengumuman selisih berapa bulan? sekitar Juni-Juli kalau nggak salah. Juni, Juli. Juni-Juli. Pada saat pengumuman ya, Ya. karena pasti ada dong momen-momen unik atau Iya. lucu gitu, ada nggak yang bisa? Kalau waktu itu pengumuman aku sama keluarga kan di rumah, terus aku ngecek di laptop. Waktu itu aku masih baca dulu, ini keterima atau enggak sih sebenarnya. Terus akhirnya kakak pertama kali ke notis, baca, oh ini loh kamu keterima pilihan 1. Terus alhamdulillah, terus keluarga itu pada nyelamatin, terus aku juga informasiin ke temen kan, terus teman-teman juga pada nyelamatin. Terus yang pastinya aku juga bersyukur bisa keterima di jalur SNBT ini. Luar biasa, luar biasa. Berarti pada saat pertama kali membuka pengumuman itu, Kak Nadila nih nggak sadar kalau keterima gitu. Yang memberi Masih tahu loading, Kak Nadila, ya. Baru kakak tadi ya? iya. Terus Kak Nadila ngabarin teman-teman. Iya. Itu yang kita biasanya bikin stories gitu ya. Iya. Selamat Kak Nadila. Insta di IG. Ya, teman-teman berarti sangat suportif ya. Iya benar. Orang tua, kakak tadi ya sangat suportif. Selain itu ada lagi nggak Kak orang di balik Kak Nadila ini yang sangat mendukung Kak Nadila dalam mencapai target atau impiannya? Nah, tadi kan ada keluarga suportif, terus ada teman-teman juga bantu belajar bareng, usaha bareng, berjuang bareng di SNBT ini. Terus juga ada guru yang pastinya udah bimbing, udah ngasih arahan, universitas juga jurusan yang rekomendasi untuk aku. Iya. Orang tua, teman-teman, Iya. dan guru di sekolah gitu ya. Sangat mendukung, bahkan memberi artian step by step-nya gimana Kak Iya, Nadila benar. supaya bisa masuk dunia perkuliahan yang diimpikan gitu ya, dengan Iya. jurusan yang sesuai minat ya. Sahabat Erlangga di rumah, khususnya yang berencana menghadapi SNBT 2024, pasti sudah menunggu-nunggu nih tips dan trik dari Kak Nadila biar kesempatan lolos SNBT-nya semakin besar, bahkan mendapatkan skor mencapai 1000. Penasaran kan? Silahkan Kak Nadila. Oh, iya. Untuk sahabat Erlangga, kalau dari aku sendiri tips and triknya yang pertama, pastinya kita jadwalin belajar tiap harinya kayak materi spesifik yang kita pelajari di hari itu. Kemudian yang kedua bisa jadwalin tryout. Kalau aku sendiri seminggu sekali supaya kita terbiasa sama ngerjain soal SNBT, karena juga SNBT ini kan kita 3 jam kan ngerjain, jadi kita harus fokus ngerjain selama 3 jam itu. Jadi tryout ini bantu banget supaya kita terbiasa ngerjain SNBT. Kemudian yang ketiga yang pasti kita minta bantuan dari orang tua dan juga teman-teman. Jangan lupa juga untuk berdoa sama yang di atas, karena yang usaha kita tapi yang nentuin akhir kan pasti yang di atas. Kemudian yang terakhir aku juga nyari sumber belajar yang lengkap dan juga menyeluruh. Contohnya di buku Fokus Erlangga ini. Kan di buku Fokus Erlangga ini banyak latihan soal supaya kita ini terbiasa sama soal di SNBT. Nah, juga latihan soal di buku Erlangga ini lengkap dan juga rinci. Jadi kita bisa kita jadwalin ngerjain tiap harinya biar kita nanti SNBT udah tahu kesalahan kita sebelumnya dan kita memperbaiki kesalahan karena kita udah terbiasa latihan soal dari buku Fokus Erlangga ini. Nah, betul sekali sahabat Erlangga. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh sahabat Erlangga yang akan menghadapi SNBT adalah memilih buku latihan soal yang tepat. Penerbit Erlangga memiliki buku-buku persiapan SNBT 2024, yaitu seri Express SNBT yang sudah disesuaikan dengan 7 subtes yang diujikan di SNBT 2024. Yang pertama, penalaran umum, kemudian pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, literasi dalam bahasa Indonesia, dan yang ketujuh, literasi dalam bahasa Inggris. Masih ada juga buku SNBT lainnya, yaitu Fokus SNBT dan Teropong SNBT untuk SMK dan MAK. Semua buku ini bisa sahabat Erlangga
beli melalui tim pemasaran kami yang tersebar di seluruh Indonesia, atau bisa juga melalui official store penerbit Erlangga. Sekarang kita balik lagi ke Kak Nadila nih. Kak Nadila, tadi kan kita udah sharing cukup banyak ya, terutama Kak Nadila sih yang sharing ya. Iya. Dari profil Kak Nadila kecil di Malang, kemudian kuliah di Solo, kedokteran, dan masuk trending yang 1000 skor gitu Kak. Kak Nadila, ada nggak pesan penutup atau kata-kata gitu untuk teman-teman yang akan menghadapi SNBT nih di 2024? Untuk teman-teman yang tahun ini ikut SNBT, SNBP, Mandiri, ataupun yang gap year, tetap semangat terus. Yang penting kita udah belajar tiap harinya, kita udah rutin, berusaha tiap harinya, kita udah tryout tiap minggu. Yang penting kita juga udah berdoa sama yang di atas, semoga diberi kemudahan, semoga diberikan jalan terbaik. Dan jangan lupa juga untuk minta dukungan dari orang tua dan juga teman-teman dan juga dari guru. Terima kasih banyak Kak Nadila nih atas sharingnya. Kak Nadila, semoga lancar ya kuliahnya. Ya Kak, semoga dapat kumlot atau semua kumlot bahkan ya. Amin. Terima kasih banyak Kak. Sahabat Erlangga, jangan lupa bahwa SNBT dilaksanakan pada 30 April 2024. Mari kita maksimalkan waktu yang tersisa dengan belajar sungguh-sungguh bersama penerbit Erlangga. Saya Arma Putra, sampai jumpa di AirTalk selanjutnya. Terima kasih Kak Nadila. Ya, terima kasih Kak Arma.